Di hadapan dunia, Alia pernah jatuh sedalam-dalamnya. Namun dari reruntuhan itulah ia bangkit, membuktikan bahwa tanpa mereka yang pernah merendahkannya, ia justru menjadi lebih kuat, bahagia, dan berharga. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja? Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Hujan turun deras sore itu, membasahi pelataran masjid kecil di kampung. Suara payung-payung beradu pelan ketika tamu undangan bergegas masuk, menghindari air yang menggenang di halaman. Di dalam, suasana hangat bercampur haru. Alia duduk di samping ibunya, mengenakan kebaya putih sederhana yang dijahit sendiri beberapa minggu lalu. Tidak ada hiasan mewah, tidak ada pelaminan besar seperti pernikahan-pernikahan yang sering ia lihat di media sosial. Hanya tikar pandan, beberapa kursi untuk orang tua, dan meja kecil beralas taplak putih di mana penghulu duduk menunggu. Raka datang dengan setelan jas pinjaman. Wajahnya agak tegang tapi matanya menatap Alia dengan keyakinan. Dia bukan lelaki yang kaya. Bahkan statusnya saat itu hanya honorer di sebuah kantor pemerintahan dengan gaji pas-pasan. Tapi di mata Alia, Raka adalah laki-laki yang rajin, jujur, dan punya mimpi besar. Itulah yang membuatnya yakin menerima lamaran meski hidup di depan mungkin tidak akan mudah. Ijab kabul berlangsung singkat, namun di hati Alia terasa begitu panjang. Ketika Raka mengucap kata sah, air mata Alia mengalir, bukan karena takut, tapi karena lega. Ia membayangkan hari-hari mereka kelak, bangun pagi bersama, saling menyemangati, dan perlahan membangun masa depan meski dari nol. Pesta resepsi yang diadakan hanya berupa makan bersama di rumah orang tua Alia. Nasi putih, sayur lodeh, ayam goreng, dan sambal terasi. Para tamu makan sambil bercengkerama, sebagian memberi selamat dengan doa-doa sederhana. Alia ingat betul bagaimana Raka duduk di sudut, mengobrol dengan beberapa kerabatnya, sesekali melirik Alia dan tersenyum. Senyum itu seperti janji yang tak terucap, janji untuk selalu ada dan berjuang bersama. Malam pertama mereka bukan di hotel mewah, melainkan di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Dindingnya tipis, atapnya bocor di sudut kamar, dan hanya ada satu kasur busa tipis. Alia tidak mengeluh. Justru disitulah ia merasa hidupnya benar-benar dimulai. Mereka mengobrol lama, berbicara tentang rencana masa depan. Raka bercerita ingin segera menjadi PNS agar bisa memberikan kehidupan yang layak. Alia mendengarkan sambil menggenggam tangannya erat, berjanji akan selalu mendukung, apapun yang terjadi. Hari-hari setelahnya berjalan sederhana tapi hangat. Alia bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan seadanya, kadang hanya roti dan teh hangat. Ia mengantarkan Raka sampai pintu, mengingatkannya membawa bekal yang ia masak pagi itu. Di sore hari, Alia menunggu di teras, menatap jalan kecil yang dilewati Raka pulang kerja. Saat melihat suaminya datang dengan langkah lelah, ia merasa semua masakan, jahitan, dan keringatnya terbayar hanya dengan satu pelukan. Meski kadang mereka harus menahan diri, seperti menunda membeli pakaian baru atau menahan keinginan makan di luar, Alia tidak pernah menyesal menikah dengan Raka. Ia yakin, kesulitan ini hanya sementara. Ia percaya, dengan kerja keras dan doa, masa depan mereka akan cerah. Yang belum ia tahu, masa depan itu tidak akan berjalan seperti yang ia bayangkan. Dan justru dari titik inilah, semua kisah panjang dan luka yang dalam itu akan bermula. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari muncul, Alia sudah terjaga. Udara dingin menusuk tulang, tapi ia tetap melangkah ke dapur kecil kontrakan mereka. Dengan cahaya lampu redup, ia menanak nasi, menumis sayur kangkung, dan menggoreng tempe untuk bekal Raka. Bau harum masakan sederhana itu memenuhi ruangan. Ia tahu, Raka akan pulang larut nanti dengan wajah lelah. Jadi setidaknya bekal hangat itu bisa menemani suaminya di sela-sela sibuknya bekerja. Setelah Raka berangkat, Alia tidak beristirahat. Ia bergegas menyiapkan bahan-bahan untuk dagangan siang ini. Beberapa ibu tetangga sudah memesan kue bolu kukus buatannya. Uap panas dari kukusan membuat wajahnya berkeringat.
Tapi ia tersenyum puas melihat warna kue yang mengembang sempurna. Hasil penjualan itu tak seberapa, tapi cukup untuk menambah belanja harian. Menjelang siang, Alia beralih menjadi guru les privat. Ia bersepeda ke rumah murid-muridnya, mengajar matematika dan bahasa Inggris untuk anak SD. Bayarannya hanya cukup untuk membeli beras beberapa kilo, namun ia tidak pernah mengeluh. Yang penting halal, begitu selalu ia yakinkan dirinya. Di sela mengajar, pikirannya sering terbang memikirkan Raka. Apakah suaminya sudah makan? Apakah pekerjaannya lancar? Apakah dia ingat untuk istirahat? Sore hari, saat kebanyakan orang mulai beristirahat, Alia justru mengambil pekerjaan tambahan. Ia menjahit baju pesanan tetangga, duduk berjam-jam di depan mesin jahit tua peninggalan ibunya. Kadang jari-jarinya lecet terkena jarum, tapi ia biarkan saja. Baginya, luka kecil itu tak sebanding dengan rasa lega ketika melihat amplop kecil berisi upah yang bisa ia serahkan pada Raka untuk membantu membayar listrik atau sewa kontrakan. Raka sendiri sibuk dengan pekerjaannya sebagai honorer di kantor pemerintahan. Dia sering berkata sedang mempersiapkan diri untuk tes CPNS, membaca buku soal, ikut bimbingan belajar, bahkan pulang lebih larut karena alasan rapat persiapan berkas. Alia percaya penuh. Baginya, Raka adalah lelaki yang bekerja keras demi masa depan mereka, dan ia merasa bangga bisa menjadi istri yang mendukungnya. Malam hari, ketika tubuh Alia sudah letih, ia tetap menyempatkan diri memijat pundak Raka, menanyakan hari kerjanya, dan mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Kadang Raka bercerita panjang lebar, kadang hanya mengangguk singkat sambil sibuk melihat ponselnya. Alia tidak menuntut lebih. Ia pikir, mungkin suaminya hanya lelah. Hari-hari seperti ini berulang tanpa henti. Alia menjalani semuanya dengan tulus, tanpa pernah menghitung berapa banyak tenaganya terkuras. Ia hanya tahu satu hal. Ia ingin melihat Raka berhasil meraih mimpinya menjadi PNS. Namun, di balik semua pengorbanan itu, tak seorang pun benar-benar tahu betapa banyaknya mimpi Alia yang ia simpan sendiri, menunggu waktu untuk terwujud, jika saja hidup memberinya kesempatan. Yang Alia tidak sadari, sementara ia berjuang keras mengumpulkan rupiah demi rupiah, ada hal lain yang diam-diam mulai berubah dalam hati Raka. Perubahan yang kelak akan menjadi awal dari badai besar dalam hidupnya. Hari itu, langit tampak cerah meski udara pagi masih menusuk kulit. Alia baru saja selesai menjemur pakaian ketika ponselnya berdering. Nama Raka terpampang di layar. Ia mengangkatnya dengan senyum lebar. "Alia, aku lulus." Suara Raka bergetar, campuran antara lega dan bangga. Alia terdiam sepersekian detik, memastikan ia tidak salah dengar. "Lulus, maksudnya, tes CPNS itu?" tanyanya, suara ikut bergetar. "Iya, Li, aku resmi jadi PNS," jawab Raka, kali ini disertai tawa lepas. Alia spontan menjatuhkan setumpuk jemuran ke tanah, air matanya mengalir deras tanpa bisa ditahan. Ia tidak peduli tetangga yang mungkin melihatnya. Segala rasa lelah, kantuk, dan sakit punggung karena bekerja siang malam seakan terbayar lunas dalam satu kalimat itu. Begitu Raka pulang sore itu, Alia menyambutnya dengan pelukan erat. "Aku bangga sama kamu," ucapnya tulus. Raka tersenyum, tapi entah mengapa senyum itu terasa sedikit berbeda. Bukan hanya senyum lega, tapi juga ada sesuatu di sana, seperti kebanggaan yang berlebihan. Malamnya, mereka makan bersama di meja kecil kontrakan. Alia menyiapkan masakan terbaik yang bisa ia buat, ayam goreng bumbu kuning, sayur asem, dan sambal terasi. Ia bahkan membeli 2 potong kue lapis legit di warung untuk merayakan. "Maaf cuma begini, aku belum bisa kasih yang mewah," katanya sambil tersenyum. Raka menatap meja makan itu dan mengangguk singkat. "Lumayanlah. Tapi nanti kalau gaji sudah besar, kita bisa makan di restoran mahal. Aku kan sekarang bukan pegawai kecil lagi." Ucapannya diiringi nada yang lebih meninggikan diri, tapi Alia menanggapinya dengan tawa kecil, mengira Raka hanya bercanda. Beberapa hari setelah pengumuman, Raka mulai sibuk mengurus administrasi dan pelatihan. Alia senang, bahkan dengan sabar membantu menyiapkan semua berkas. Tapi ia mulai menyadari perubahan kecil. Raka kini sering bercerita tentang teman-teman barunya, terutama rekan-rekan yang lebih berkelas dibanding lingkungan mereka sekarang. Kadang ia menyelipkan kalimat seperti, "Kalau sudah PNS,
Harus mulai menyesuaikan gaya hidup. Atau, kita ini sekarang harus gaul sama orang-orang yang levelnya sama. Alia hanya tersenyum dan mengangguk. Dalam hatinya ia berpikir, mungkin itu wajar. Raka sedang bangga pada pencapaiannya. Ia tidak ingin memadamkan semangat itu. Yang tidak ia sadari, kebanggaan itu mulai tumbuh menjadi bibit kesombongan. Raka mulai memandang rendah hal-hal sederhana yang dulu mereka nikmati bersama, dan perlahan-lahan, jarak di antara mereka mulai terbentuk. Jarak yang saat itu belum terlalu terasa, tapi kelak akan menjadi jurang yang sulit diseberangi. Awalnya, perubahan itu datang perlahan, nyaris tak terasa. Raka yang dulu selalu pulang sebelum maghrib, kini sering mengabari Alia lewat pesan singkat. Rapat, pulang agak malam ya. Alia mencoba mengerti. Ia tahu jabatan dan status barunya sebagai PNS pasti menuntut banyak waktu. Namun, perlahan, alasan Raka semakin beragam. Rapat di luar kota, acara mendadak, bahkan pelatihan yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Alia pernah bertanya lebih detail. Rapat di mana? Sama siapa saja? Raka menjawab sambil sibuk memakai parfum dan merapikan dasinya. Ya sama teman-teman kantor, kamu nggak usah khawatir. Ucapannya terdengar datar, seperti ingin mengakhiri pembicaraan. Ada malam-malam ketika Alia duduk di ruang tamu hingga lewat tengah malam, menunggu suara motor Raka. Di meja, makanan yang ia siapkan sudah dingin, sambal mengering, dan nasi mulai mengeras. Saat Raka pulang, wajahnya terlihat lelah, tapi bukan lelah yang Alia kenal. Ada aroma parfum asing yang samar, bukan wangi yang biasa ia beli untuk suaminya. Hubungan mereka tak lagi hangat. Dulu, Raka sering bercerita panjang lebar tentang harinya di kantor, tentang kelucuan rekan kerja atau kesulitan yang ia hadapi. Sekarang, percakapan di meja makan sering berakhir singkat. Bagaimana hari ini? Tanya Alia. Biasa saja, jawab Raka, sambil menunduk memeriksa ponsel. Alia mencoba tetap menjadi istri yang pengertian. Ia menyiapkan pakaian Raka dengan rapi, memastikan semua kebutuhannya terpenuhi, dan jarang mengeluh meski hatinya mulai dipenuhi tanda tanya. Kadang ia bertanya-tanya, mengapa Raka jarang mengajaknya keluar seperti dulu. Jikapun mereka pergi, Raka selalu terlihat terburu-buru, sibuk dengan telepon, atau memilih tempat makan yang ramai sehingga pembicaraan pribadi terasa sulit. Perubahan sikap Raka semakin jelas saat ia mulai memperhatikan penampilannya dengan cara yang berbeda. Ia membeli kemeja mahal, jam tangan baru, dan sepatu kulit yang harganya bahkan lebih mahal dari sebulan uang belanja Alia. Ketika Alia bertanya, Raka hanya menjawab singkat, biar kelihatan profesional. Di dalam hati, Alia mencoba mengusir prasangka. Ia berpegang pada keyakinan bahwa ini semua hanyalah fase penyesuaian diri Raka di dunia barunya. Tapi setiap kali Raka pergi tanpa mau menjelaskan, setiap kali ponselnya berbunyi dan ia tergesa-gesa menjauh untuk menjawab, rasa dingin di hati Alia semakin menusuk. Yang membuat Alia bertahan hanyalah harapannya bahwa Raka akan kembali seperti dulu. Laki-laki yang dulu ia peluk erat di malam pertama mereka di kontrakan kecil itu. Ia belum tahu bahwa jarak yang kini terbentuk bukanlah jarak sementara, melainkan awal dari retakan yang akan semakin melebar. Hari itu, Alia sedang melipat pakaian Raka di kamar ketika hidungnya menangkap aroma yang tidak asing, tapi jelas bukan miliknya. Wangi itu manis, lembut, dan bertahan lama. Aroma parfum perempuan yang tidak pernah ia gunakan. Ia mengangkat kemeja itu lebih dekat ke wajah, menghirupnya pelan. Bukan hanya di kerah, tapi juga di bagian lengan dan dada. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin parfum itu dari rekan kerja perempuan di kantor. Mungkin Raka hanya kebetulan berdiri dekat. Alia memutuskan tidak langsung menuduh. Namun, kejadian itu terulang lagi, bahkan ketika kemeja itu baru saja ia cuci 2 hari lalu. Kali ini aroma parfumnya berbeda, lebih kuat, seperti baru disemprotkan. Malamnya, saat Raka sedang mandi, ponselnya tergeletak di meja ruang tamu. Alia menatapnya lama. Ia benci merasa curiga, tapi rasa penasaran mengalahkan logikanya. Jemarinya bergetar saat membuka layar, dan di sana, sebuah notifikasi muncul di aplikasi pesan. Jangan lupa besok kita ketemu. Aku kangen. Alia membeku. Dadanya terasa sesak, napasnya memburu. Pesan itu singkat.
tapi cukup untuk membuat seluruh dunianya berputar. Ia menggulir layar, menemukan beberapa percakapan yang sudah dihapus sebagian. Dari sisa-sisa balasan yang ada, ia bisa menebak bahwa hubungan itu bukan sekadar urusan pekerjaan. Ketika Raka keluar dari kamar mandi, Alia masih memegang ponselnya. "Ini siapa?" tanyanya. Suaranya berusaha tenang meski matanya mulai basah. Raka menatap sekilas, lalu menarik ponsel itu dari tangannya. "Kamu ngapain buka-buka HP aku?" Suaranya meninggi. Aku lihat pesannya." "Rak, tolong jelasin," ucap Alia, mencoba menahan air mata. Raka menghela napas kasar. "Alia, kamu ini kenapa sih? Baru jadi PNS sebentar. Aku sibuk sedikit. Kamu langsung mikir yang enggak-enggak. Parah banget. Jangan paranoid." "Tapi ini jelas-jelas." "Sudah," potong Raka, menaruh ponsel di sakunya. "Itu cuma teman kantor. Kalau kamu nggak percaya sama aku, percuma kita ini menikah." Kata-katanya menusuk lebih tajam daripada pisau. Alia terdiam, menunduk, mencoba meredam gejolak di dadanya. Ia ingin percaya, tapi logikanya menolak. Malam itu mereka tidur saling membelakangi, tanpa ada ucapan selamat malam. Di kegelapan kamar, Alia menatap langit-langit, bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini hanya salah paham? Ataukah aku baru saja menemukan pintu menuju kebenaran yang lebih menyakitkan? Yang ia tahu, sejak hari itu, tidurnya tak pernah lagi benar-benar nyenyak. Hujan turun deras malam itu. Angin mengetuk-ngetuk jendela kontrakan mereka, seolah ikut menambah dingin suasana. Alia duduk di meja makan, menunggu Raka yang bilang akan pulang pukul 8. Jam sudah menunjukkan hampir 11 malam, dan ponselnya hanya menerima satu pesan singkat. "Lagi rapat, jangan tunggu." Ketika suara motor akhirnya terdengar di depan rumah, Alia bergegas membuka pintu. Raka masuk sambil melepas jas hujan, tubuhnya basah kuyup. Alia ingin langsung bertanya, tapi ia menahan diri hingga Raka mengganti bajunya. Begitu suaminya duduk, Alia meletakkan secangkir teh hangat di meja. "Rak, kita bisa bicara?" tanyanya hati-hati. Raka mengangkat alis. "Bicara apa?" Aku merasa akhir-akhir ini kamu banyak berubah. Pulang larut, sering keluar kota, dan ada hal-hal yang gak kamu ceritakan ke aku. Kalau ada masalah, kita bisa bicarakan baik-baik." Nada Alia lembut, tapi matanya penuh harap. Ia ingin mendengar penjelasan yang bisa menenangkan hatinya. Namun, Raka malah meletakkan cangkir teh dengan keras. "Kamu mulai lagi? Setiap aku pulang malam, setiap aku sibuk, kamu langsung nuduh yang macam-macam. Aku capek, Li." "Aku nggak nuduh. Aku cuma khawatir," jawab Alia, mencoba tetap tenang meski suaranya bergetar. "Khawatir atau curiga? Bedakan. Dari kemarin kamu terus bawa-bawa parfum lah. Pesan di HP lah. Kamu pikir aku ini siapa?" Raka bangkit dari kursinya, menatapnya dengan sorot marah. Alia ikut berdiri, air matanya mulai jatuh. "Aku istrimu, Rak. Wajar kalau aku ingin tahu apa yang terjadi. Aku cuma minta kamu jujur." Raka mendengus. "Jujur? Kalau kamu nggak bisa percaya sama aku, keluar saja dari rumah ini semalam. Biar aku bisa istirahat tanpa omelanmu." Kata-kata itu menghantam dada Alia seperti batu besar. Ia terdiam, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. "Kamu nyuruh aku pergi?" "Ya. Ambil barangmu. Tidur di rumah ibumu atau di mana kek. Aku nggak mau lihat wajahmu malam ini." Alia menatapnya lama, menahan sesak yang mengganjal di tenggorokan. Tanpa berkata lagi, ia mengambil jaket tipis, dompet, dan payung. Hujan masih deras ketika ia melangkah keluar. Air dingin segera membasahi ujung rok dan kakinya, tapi rasa dingin di luar tak ada apa-apanya dibandingkan dingin yang kini menguasai hatinya. Malam itu, Alia menginap di rumah seorang teman dekat. Ia berbaring di sofa kecil, menatap gelap langit-langit, berusaha memahami bagaimana percakapan yang dimulai dengan kekhawatiran bisa berakhir dengan pengusiran. Di dalam hatinya, sesuatu mulai retak lebih dalam dari sebelumnya. Ia sadar, luka yang diukir malam ini tidak akan mudah sembuh.
Pagi itu, Alia sedang menunggu angkot di depan pasar ketika ia mendengar dua ibu-ibu berbicara di belakangnya. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas untuk ditangkap telinganya. Itu loh, si Raka, pegawai baru di dinas. Katanya sekarang dekat sama Bu Dinda, yang cantik itu. Baru pindahan dari kantor pusat, ucap salah satu dari mereka sambil tertawa kecil. Ah masa? Pantes aja tuh Bu Dinda sekarang sering kelihatan bareng sama dia. Tiap pulang kantor juga barengan, sahut yang lain. Nama itu langsung membuat perut Alia terasa mual. Dinda. Ia belum pernah mendengar nama itu dari mulut Raka. Tangannya yang memegang tas belanja tiba-tiba dingin. Ia tidak ingin langsung percaya gosip, tapi cara dua wanita itu menyebut nama suaminya dengan nada menggoda membuat pikirannya berputar. Sepulang dari pasar, Alia mencoba mencari tahu. Ia menghubungi seorang teman lamanya, Niken, yang bekerja di instansi pemerintah yang sama, meski di divisi berbeda. Niken awalnya ragu bercerita, tapi setelah Alia memohon, ia akhirnya membuka sedikit informasi. Li, aku nggak tahu banyak, tapi memang Raka sering bareng sama Bu Dinda. Dia cantik, penampilannya modis, dan, ya, semua orang di kantor tahu mereka dekat. Bahkan ada yang bilang kalau rapat luar kota itu, mereka selalu sekamar tim yang sama. Kata-kata itu menancap seperti duri. Alia terdiam cukup lama, berusaha menelan rasa sakit yang tiba-tiba menguasai dadanya. Kamu yakin? Tanyanya pelan. Aku nggak mau kamu salah paham, tapi... Iya, aku lihat sendiri beberapa kali, jawab Niken hati-hati. Malamnya, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Alia memandanginya dari dapur, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Kali ini aroma parfum wanita itu jelas tercium, bercampur dengan wangi aftershave Raka. Saat ia meletakkan tas kerja di meja, Alia memperhatikan ada lipstik samar di tepi botol minum yang biasa Raka bawa ke kantor. Rak, aku mau tanya, kamu kenal Dinda? Suara Alia lirih, tapi tegas. Raka sempat terhenti sejenak, lalu menghela napas panjang. Kenal. Dia teman kantor baru. Kenapa? Kenapa kamu nggak pernah cerita? Lah buat apa? Nggak penting juga, jawabnya sambil membuka kancing kemeja, tidak menatap Alia. Jawaban itu menambah keyakinan Alia bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia ingin terus bertanya, tapi matanya sudah panas, airnya hampir tumpah. Malam itu ia hanya diam, membiarkan Raka beristirahat, sementara pikirannya sibuk memutar ulang setiap momen belakangan ini. Parfum, pesan singkat, pulang larut, rapat luar kota. Semuanya kini seperti potongan puzzle yang mulai membentuk gambaran utuh. Dan gambaran itu, meski belum sempurna, sudah cukup untuk membuat hatinya hancur. Sejak mengetahui nama dan wajah Dinda, Alia berusaha menenangkan hatinya. Malam-malamnya dipenuhi doa panjang, memohon agar rumah tangganya tetap utuh. Ia percaya, jika ia tetap sabar dan tidak gegabah, mungkin Raka akan kembali seperti dulu. Beberapa hari kemudian, Alia memberanikan diri mendatangi kantor dinas tempat Raka bekerja. Ia menunggu di luar, berharap bisa berbicara dengan Raka saat jam istirahat. Namun yang keluar pertama justru Dinda. Penampilannya rapi dan anggun, bibirnya berlipstik merah marun, sepatunya berhak tinggi. Ia tampak terkejut melihat Alia berdiri di sana. Alia melangkah mendekat. Maaf, Bu, saya Alia, istri Raka, ucapnya sopan, menundukkan sedikit kepala. Dinda tersenyum tipis, lalu menatap Alia dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai setiap inci penampilannya. Oh, kamu istrinya? Saya kira. Ia berhenti, lalu terkekeh pelan. Pantas saja Raka nggak pernah mau ajak istrinya ke acara kantor. Saya kira dia bohong kalau sudah nikah. Nada suaranya sinis, menusuk telinga. Alia menelan ludah, mencoba tetap tenang. Saya cuma mau bicara baik-baik. Kalau memang ada hubungan, saya mohon, jangan rusak rumah tangga kami. Saya dan Raka sudah lama berjuang bersama. Dinda mengangkat alis, lalu menyilangkan tangan di dada. Rumah tangga? Kalau dia betah sama kamu, dia nggak akan cari yang lain, kan? Lagi pula, kalau dia mau sama saya, itu bukan salah saya. Itu karena dia yang memilih. Kata-kata itu membuat dada Alia bergetar hebat.
Ia tidak tahu apakah itu amarah atau sedih yang teramat dalam. "Tolong, Bu. Saya ini cuma ingin mempertahankan suami saya," ucapnya lagi, suaranya nyaris pecah. Namun Dinda hanya mendekat, lalu berbisik di telinganya. "Kalau kamu memang istri yang pantas, dia nggak akan lari." Setelah itu, ia melangkah pergi, meninggalkan aroma parfum mahal yang menusuk hidung dan hati Alia sekaligus. Alia berdiri di sana cukup lama, merasakan lututnya lemas. Ingin rasanya ia berteriak atau menangis, tapi ia memilih menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh di depan orang yang baru saja meremehkannya. Hari itu, Alia pulang dengan langkah berat. Di sepanjang perjalanan, ia terus bertanya-tanya, apakah semua kesabaran dan doanya akan cukup untuk memenangkan kembali hati Raka, atau justru hanya membuatnya semakin tersiksa. Yang ia tahu, upayanya mempertahankan rumah tangga baru saja dibalas dengan hinaan yang akan sulit ia lupakan. Malam itu, Alia duduk di ruang tamu, menunggu Raka pulang. Ia tahu suaminya sedang mengadakan acara syukuran kecil di sebuah kafe. Informasi itu ia dapat dari tetangga yang kebetulan melihat undangan di grup WhatsApp RT. Anehnya, undangan itu tidak pernah sampai padanya. Sejak sore, Alia menyiapkan batik yang dulu selalu Raka banggakan. Ia berharap, mungkin saja Raka hanya lupa menyebutkan acara itu, dan ia bisa datang untuk memberi kejutan. Namun, telepon dan pesan yang ia kirim tak dibalas. Hampir pukul 8 malam, Alia memberanikan diri pergi ke kafe itu. Lampu-lampu gantungnya terang, musik akustik mengalun pelan. Dari kejauhan, ia melihat Raka duduk di meja tengah, dikelilingi rekan-rekannya. Dan di sampingnya, duduk Dinda, anggun dengan gaun biru gelap, tangan kirinya menggenggam lengan Raka dengan santai. Alia berdiri di depan pintu, dadanya berdebar kencang. Ia menunggu sejenak, berharap Raka akan melihatnya dan tersenyum seperti dulu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tatapan Raka sempat bertemu dengan Alia, lalu ia mengalihkan pandangan seolah tidak mengenalnya. Salah satu rekan Raka berbisik sambil melirik ke arah Alia. Dinda, yang mendengar bisikan itu, tersenyum lebar, lalu mendekatkan tubuhnya ke Raka, seakan ingin menunjukkan siapa yang berhak ada di sana. Alia menelan ludah, menahan rasa perih di tenggorokan. Ia tahu semua mata mulai memperhatikan. Tangannya yang dingin menggenggam erat tas kecil yang ia bawa. Alia melangkah maju beberapa langkah. "Raka," suaranya lirih namun jelas. Tapi Raka tidak menjawab, hanya meneguk minumannya, lalu berkata santai pada teman di sebelahnya, "Ah, cuma orang nyasar." Ucapan itu membuat suasana meja sejenak hening, lalu pecah oleh tawa kecil beberapa orang. Dinda menatap Alia dengan tatapan puas, lalu menepuk pelan paha Raka di bawah meja. Alia berdiri mematung. Ada rasa ingin membalas, ada juga rasa ingin lari sejauh mungkin. Tapi kakinya terlalu berat untuk bergerak. Akhirnya ia memilih mundur, melangkah keluar dari kafe tanpa menoleh lagi. Angin malam menyapu wajahnya, tapi tak cukup dingin untuk membekukan panasnya air mata yang jatuh satu persatu. Di sepanjang perjalanan pulang, Alia hanya berpikir satu hal. Jika ini puncak kesombongan Raka, maka entah apa lagi yang akan ia hadapi setelah ini. Siang itu, rumah orang tua Raka ramai oleh keluarga besar yang datang berkumpul. Ada arisan keluarga sekaligus syukuran kecil untuk jabatan baru Raka. Alia datang dengan hati yang sudah berat, tapi ia berusaha bersikap wajar. Ia membawa kue buatannya sendiri, berharap setidaknya bisa ikut berkontribusi di tengah keluarga suaminya yang sering memandangnya sebelah mata. Begitu masuk, ia sudah merasakan hawa yang tidak nyaman. Beberapa ipar hanya melirik tanpa senyum, mertua duduk dengan wajah dingin, dan Raka bahkan tidak menyapanya. Ia sibuk tertawa bersama Dinda, yang entah bagaimana bisa hadir di acara keluarga ini. Alia mencoba menahan diri. Ia duduk di sudut ruangan, ikut mendengarkan obrolan yang penuh cerita tentang keberhasilan Raka. Namun, saat Dinda menyodorkan piring kepada Raka dan mereka tertawa seperti pasangan sah, Alia tak bisa lagi menahan air mata yang menggenang. "Raka, aku ingin bicara sebentar," ucap Alia pelan, mencoba mengajaknya keluar dari kerumunan. Raka menoleh dengan ekspresi kesal. "Bicara di sini saja. Semua orang keluarga kok." Alia menggigit bibirnya. "Kita tidak bisa bicara di depan semua orang. Ini masalah rumah tangga."
Namun, bukannya mengikuti, Raka justru berdiri dan mengangkat suaranya. Masalah rumah tangga? Baik. Biar semua orang tahu. Aku sudah muak. Kamu itu, bukan lagi istriku mulai sekarang. Ruangan langsung hening. Beberapa kepala menoleh, sebagian mulut ternganga. Aku talak kamu. 1, 2, 3. Raka mengucapkannya lantang. Setiap kata seperti tombak yang menembus dada Alia. Alia berdiri terpaku. Tubuhnya bergetar hebat. Raka, kamu sadar apa yang kamu lakukan? Suaranya hampir tak terdengar. Raka melipat tangan di dada. Aku sangat sadar. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Silakan pergi dari rumahku. Sekarang. Beberapa orang keluarga terkejut. Ada yang mencoba menenangkan, tapi Raka tetap keras. Ia memanggil salah satu adiknya, memintanya mengantar Alia keluar. Kamu tidak perlu bawa barang apa-apa, katanya dingin. Nanti biar orangku yang buang. Alia merasa lututnya lemas. Ia bahkan belum sempat kembali ke rumah untuk mengambil pakaian, foto kenangan, atau sekadar cincin kawinnya. Semua yang ia bangun, semua yang ia korbankan, seolah terhapus dalam satu siang yang memalukan ini. Ia berjalan keluar dengan langkah gontai, menunduk agar tidak melihat tatapan iba sekaligus sinis dari orang-orang yang menontonnya. Udara panas siang itu menusuk kulitnya. Tapi yang lebih perih adalah kenyataan bahwa hidupnya baru saja dirobek di depan puluhan pasang mata. Dan di belakangnya, suara tawa Dinda terdengar jelas, seolah menjadi musik pengiring kepergiannya. Hujan deras mengguyur malam itu, dan di sudut sebuah gang sempit, Alia duduk di lantai rumah kontrakan kecil yang baru ia tempati 2 hari lalu. Kontrakan itu hanya berukuran 3 kali 4 meter, dindingnya lembab, atapnya bocor di beberapa titik, dan bau apek menusuk hidung setiap kali angin masuk. Tidak ada perabot mewah, hanya kasur tipis bekas pemberian tetangga barunya dan satu kompor gas kecil yang ia beli dari sisa uang tabungan yang nyaris habis. Setelah kejadian di rumah keluarga Raka, ia tidak punya tempat pulang. Keluarganya sendiri justru memintanya untuk sabar dan kembali meminta maaf pada Raka, seolah semua yang terjadi adalah kesalahannya. Ibu kandungnya bahkan mengingatkan bahwa sebagai perempuan, ia harus tahu diri dan mengalah demi suami. Kata-kata itu menusuk hati Alia lebih dalam dari hujan yang membasahi bajunya malam itu. Hari-hari awal di kontrakan terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Setiap pagi, Alia bangun dengan mata bengkak karena menangis semalaman. Tidak ada suara Raka, tidak ada aroma kopi yang biasa ia buat, dan tidak ada siapapun yang menanyakan kabarnya. Teleponnya sepi. Grup keluarga di WhatsApp yang dulu ramai, kini tidak lagi menandainya dalam percakapan. Suatu sore, perutnya melilit karena lapar, tapi ia hanya punya sebungkus mie instan. Saat merebus mie itu, air hujan merembes dari atap dan menetes ke panci. Alia hanya bisa tertawa hambar, bukan karena lucu, tapi karena hidupnya benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya. Ia mencoba mencari pekerjaan, tapi ijazah SMA-nya yang sederhana membuat pilihan terbatas. Beberapa lamaran ia kirim, tapi belum ada balasan. Uang di dompet semakin menipis. Ia bahkan harus menghitung berapa banyak beras yang tersisa, memastikan cukup sampai akhir minggu. Malam-malam terasa paling berat. Saat dunia mulai sunyi, bayangan masa lalu datang menghantam. Ia teringat saat pertama kali Raka menggandeng tangannya, janji yang diucapkan di pelaminan, dan semua pengorbanan yang ia lakukan demi suaminya. Semua itu kini hanya tinggal kenangan pahit. Di tengah gelapnya malam, kadang Alia menatap atap bocor yang memantulkan cahaya lampu jalan dan berbisik lirih pada dirinya sendiri. Aku harus bertahan. Kalau aku jatuh sepenuhnya, mereka akan menang. Namun, meski bibirnya mengucapkan kata itu, hatinya masih berperang melawan rasa hancur dan kesepian yang begitu mencekik. Hari-hari ke depan masih kabur, tapi Alia tahu, ia tak bisa selamanya terpuruk di lantai kontrakan yang dingin ini. Sesuatu harus berubah, entah bagaimana, entah kapan. Hujan belum reda sejak subuh, udara di dalam kontrakan terasa lembab menusuk tulang. Alia terbaring di kasur tipis, tubuhnya panas, kepala berdenyut, dan tenggorokannya kering. Sejak kemarin ia belum makan apa-apa selain meneguk air putih. Tabungan yang dulu ia simpan rapi di dompet kini tinggal recehan.
Uang itu bahkan tidak cukup untuk membeli obat di warung. Panas tubuhnya membuat pandangan Alia berkunang-kunang. Ia sempat mencoba bangkit untuk memasak mie instan terakhir yang tersisa, tetapi lututnya lemas, dan tubuhnya jatuh terduduk di lantai. Keringat dingin bercampur air mata mengalir di pipi. Saat itu, ia benar-benar merasa sendirian di dunia ini. Tidak ada Raka yang akan mengantar ke dokter. Tidak ada keluarga yang akan mengetuk pintu dan membawakan makanan hangat. Yang ada hanyalah dinding lembab yang diam menyaksikan penderitaannya. Telepon genggam di sisi kasur bergetar pelan. Alia meraihnya dengan tangan gemetar. Ada satu pesan dari ibunya. Satu-satunya orang yang masih berani menghubunginya meski keluarga besar memihak Raka. Nak, ibu selalu mendoakanmu setiap habis salat. Jangan putus asa. Tuhan tidak tidur. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Pesan itu singkat, tapi Alia membacanya berulang-ulang. Seakan itu adalah obat paling mujarab yang bisa ia dapatkan malam itu. Hatinya yang hampir runtuh terasa sedikit terangkat. Ia memejamkan mata, membiarkan air matanya mengalir, sambil mengulang doa yang pernah ibunya ajarkan sejak kecil. Bayangan wajah ibunya hadir begitu jelas. Perempuan tua itu mungkin tidak bisa mengirim uang atau datang menjemputnya, tapi doa dan keyakinannya seakan menjadi selimut hangat yang melindungi Alia di tengah badai hidup. Malam itu, sambil menahan panas tubuh yang semakin tinggi, Alia berbisik pada dirinya sendiri. Aku belum boleh menyerah. Kalau aku berhenti sekarang, semua pengorbananku akan sia-sia. Meski sakitnya belum reda, di sudut hatinya mulai tumbuh secuil kekuatan yang selama ini ia kira telah hilang. Sebuah kekuatan yang pelan-pelan akan menuntunnya keluar dari titik terendah ini. Pagi itu, udara di kontrakan masih pengap, tapi hati Alia terasa berbeda. Panas tubuhnya sudah mulai turun, dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu ia bisa duduk sambil menatap keluar jendela tanpa merasa hampa. Malam-malam penuh tangis telah memberinya satu kesimpulan. Membalas dendam dengan amarah hanya akan membuatnya terlihat lemah. Kalau ia ingin Raka benar-benar jatuh, ia harus menggunakan akalnya. Ia menyalakan ponsel yang baterainya hampir habis, lalu mulai membuka folder foto lama. Di situ, tersimpan beberapa potret Raka yang diunggah orang lain di media sosial. Foto-foto di mana ia tersenyum lebar bersama perempuan itu, tanpa sadar latar belakangnya memperlihatkan restoran mewah atau hotel yang tak mungkin dibayar hanya dengan gaji PNS biasa. Alia menandai semuanya. Ia tahu, di balik pesta dan senyum manis itu, ada celah yang bisa dijadikan senjata. Langkah pertamanya adalah mengamati. Alia membuat catatan kecil di buku saku. Tanggal, tempat, jam, bahkan siapa saja yang hadir setiap kali Raka terlihat bersama selingkuhannya. Ia memantau lewat akun-akun media sosial yang sebelumnya tak pernah ia hiraukan. Sambil mengumpulkan bukti perselingkuhan, Alia juga mulai mengingat percakapan-percakapan lama dengan Raka, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan. Ia ingat jelas, beberapa kali Raka menyombongkan diri bisa mengurus proyek-proyek kecil yang menghasilkan uang tambahan tanpa sepengetahuan atasan. Waktu itu Alia hanya menganggapnya bualan, tapi kini ia sadar, itu bisa menjadi bukti pelanggaran disiplin dan bahkan korupsi. Ia menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja di instansi pemerintah lain, meminta bantuan secara tersirat. Kalau mau menjatuhkan orang yang bermain kotor di kantor, bukti apa saja yang harus dikumpulkan? Tanyanya, pura-pura berbicara soal kasus orang lain. Dari situ, ia tahu bahwa bukti transfer bank, kwitansi fiktif, atau foto dokumen bisa sangat memukul karir seorang PNS. Malam-malam Alia kini diisi dengan menelusuri arsip lama, mencari tanda-tanda kejanggalan. Di salah satu map di lemari, ia menemukan slip transfer ke rekening pribadinya yang dulu diminta Raka untuk sementara dititipkan. Saat itu, ia tidak curiga. Tapi kini, angka besar di slip itu tampak seperti peluru yang siap ditembakkan pada waktu yang tepat. Alia sadar, ini bukan proses cepat. Ia harus bergerak seperti bayangan. Tidak terlihat, tapi selalu ada. Ia tidak akan gegabah, karena satu langkah salah bisa membuat semua rencananya hancur. Di dalam hati, ia berjanji. Kau mungkin mengira aku sudah mati rasa, Raka. Tapi aku masih di sini, dan aku sedang menghitung hari. Pagi itu, Alia berdiri di depan cermin,
memandangi bayangan dirinya yang tampak lebih kurus namun matanya sudah tak lagi kosong. Ia tahu, mengumpulkan bukti saja tidak cukup. Untuk benar-benar membalik keadaan, ia harus berdiri di atas kakinya sendiri, bukan sekadar bertahan hidup, tapi kembali punya daya, uang, dan jaringan yang bisa membuat Raka kaget ketika waktunya tiba. Ia mulai mencari kursus singkat yang sesuai, dan matanya tertuju pada pelatihan manajemen usaha rumahan yang diadakan oleh Balai Pelatihan Daerah. Biayanya terjangkau, durasinya hanya 2 minggu, tapi materinya padat, perencanaan bisnis, strategi pemasaran, hingga pengelolaan keuangan sederhana. Dengan sedikit tabungan yang masih tersisa, Alia mendaftar tanpa ragu. Hari pertama kursus, ia sempat canggung. Ruangan itu penuh perempuan yang sebagian besar sudah punya usaha jalan, sementara dirinya bahkan belum punya ide matang. Tapi perlahan ia terbuka. Instruktur yang ramah membuatnya berani bertanya, mencatat setiap detail yang dianggap penting. Dari materi yang sederhana, Alia mulai melihat peluang. Catering harian untuk pekerja kantoran dan keluarga kecil di sekitar kontrakan. Kebetulan, beberapa teman lama Alia yang bekerja di kantor pemerintahan dekat situ sering mengeluh soal makan siang. Mereka bosan dengan menu warung yang itu-itu saja. Alia memberanikan diri menawarkan uji coba. Nasi kotak dengan lauk ayam suwir sambal matah, tumis sayur, dan puding mangga. Ia memasak dari dapur sempit kontrakannya, menggunakan kompor 1 tungku, dan meminjam panci besar dari tetangga. Responsnya di luar dugaan. Dalam seminggu, pesanan bertambah dari 5 kotak menjadi 20 kotak per hari. Alia mulai bangun lebih pagi, berbelanja ke pasar subuh, dan mengatur waktu antara kursus dengan memasak. Tubuhnya lelah, tapi hatinya terasa penuh semangat. Di tengah proses itu, Rani, teman SMA yang dulu lama tak bertemu, datang berkunjung setelah mendengar kabar dari media sosial. Rani langsung menawarkan bantuan, meminjamkan oven kecil, memberi tips pengemasan makanan agar terlihat lebih profesional, dan bahkan membantu promosi lewat grup WhatsApp kantornya. Kamu harus kelihatan serius, Li. Kalau mau bikin Raka nyesel, caranya bukan cuma lewat bukti, tapi juga lewat keberhasilanmu, ucapnya. Kalimat itu menancap kuat di hati Alia. Ia mulai menata hidupnya dengan pola yang teratur. Pagi untuk catering, siang untuk belajar dan mengembangkan menu, malam untuk merapikan catatan bukti-bukti yang ia simpan dengan rapi di map khusus. Ia tahu, kekuatan terbesar yang ia punya saat ini adalah kesabaran dan konsistensi. Suatu sore, setelah mengantarkan pesanan terakhir, Alia duduk di kursi rotan tua kontrakannya. Tangannya lelah, punggungnya pegal, tapi senyumnya mengembang. Untuk pertama kalinya sejak diusir, ia merasa memegang kendali atas hidupnya sendiri. Di dalam hati, ia berkata pelan, "Raka, kau pikir aku akan hancur tanpamu? Tunggu saja. Aku akan berdiri jauh lebih tinggi daripada yang pernah kau bayangkan." Suatu sore yang agak mendung, Alia sedang menutup pintu kontrakan usai mengantar pesanan terakhir ketika ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. "Assalamualaikum, ini Mbak Alia?" Suara di ujung telepon terdengar ragu. "Iya, betul. Maaf, ini dengan siapa?" "Saya Lina, mantan staf honorer di kantor Raka. Kita belum pernah kenal, tapi saya rasa kita punya musuh yang sama." Nada suara itu membuat dada Alia sedikit berdebar. Lina mengajaknya bertemu di sebuah kafe kecil di dekat pasar malam. Alia sempat ragu, tapi rasa ingin tahunya lebih besar. Malam itu ia datang, duduk di pojok ruangan yang remang, dan beberapa menit kemudian seorang perempuan berkerudung coklat dengan mata yang menyeratkan kelelahan masuk sambil melambaikan tangan. Percakapan mereka mengalir pelan di awal. Lina bercerita bagaimana Raka dulu sering memanfaatkan posisinya untuk mengambil keuntungan pribadi, bahkan memanipulasi pegawai honorer untuk menutupi kesalahan administrasinya. Saat Lina menolak menandatangani berkas fiktif, ia justru difitnah dan akhirnya dipindahkan ke bagian terpencil tanpa alasan jelas. "Aku dengar kabarmu dari teman yang pernah ikut cateringmu. Dia cerita soal talak itu," ujar Lina, suaranya merendah. "Aku tahu rasa sakitnya dibuang begitu saja, Mbak. Dia selalu begitu, buang orang yang sudah nggak menguntungkan dia." Obrolan itu ternyata membuka pintu baru. Dari Lina, Alia dikenalkan pada 2 orang lain, Bagas,
mantan rekan proyek Raka yang dirugikan secara finansial, dan Wati, sepupu jauh Raka yang pernah dipermalukan di acara keluarga karena menolak meminjamkan uang. Mereka mulai membentuk lingkaran kecil. Bukan untuk bergosip, tapi saling bertukar informasi dan dokumen. Bagas menyimpan salinan email proyek yang membuktikan Raka menerima gratifikasi kecil-kecilan. Lina punya catatan transaksi yang pernah ia fotokan diam-diam. Wati punya cerita pribadi tentang hutang Raka yang tidak pernah dibayar, lengkap dengan bukti transfer. Setiap kali bertemu, Alia membawa makanan dari bisnis cateringnya. Mereka duduk melingkar, membicarakan rencana dengan hati-hati, memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan Raka untuk balik menyerang. Di sela pertemuan, Alia merasakan sesuatu yang dulu hilang, rasa tidak sendirian. Selama ini ia berpikir hanya dirinya yang menjadi korban. Ternyata, ada banyak orang yang punya luka serupa. Mereka saling menyemangati, saling mengingatkan untuk tetap tenang dan tidak gegabah. Suatu malam, saat pulang dari pertemuan, Alia berjalan melewati jalanan sepi dengan senyum tipis di wajahnya. Ia sadar, kekuatan bukan hanya datang dari uang atau bukti, tapi dari orang-orang yang berdiri di belakangmu, yang memahami rasa sakit yang sama dan bersedia berjalan bersama. Dalam hati, ia berbisik, "Raka, semakin banyak aku mengenal orang-orang ini, semakin aku paham bahwa waktumu akan habis." Hujan turun deras malam itu, mengetuk atap seng kontrakan Alia seperti irama yang memaksa ingatan lamanya keluar satu persatu. Di meja kecil, laptop tuanya terbuka. Layar menampilkan folder yang sudah bertahun-tahun ia simpan. Bukti Raka, folder yang dulu ia buat dengan tangan gemetar, tanpa benar-benar tahu untuk apa. Ia menarik napas panjang, lalu mulai membuka satu persatu file. Ada foto-foto slip transfer yang pernah ia temukan di laci rumah. Ada salinan percakapan yang ia backup diam-diam saat Raka tak sengaja meninggalkan ponselnya. Ada juga beberapa dokumen proyek yang tak pernah ia mengerti isinya. Tapi dari penjelasan Bagas di pertemuan sebelumnya, ia tahu itu adalah bukti kecurangan administrasi. Tangannya sedikit berkeringat saat menulis email laporan. Ia tidak menggunakan nama aslinya, melainkan alamat baru yang ia buat khusus malam itu. Kalimat demi kalimat ia susun hati-hati, tanpa emosi, hanya fakta yang jelas. Tanggal, nama proyek, nominal, dan pihak yang terlibat. Tidak ada satupun kata sumpah serapah, hanya data dan bukti yang berbicara. Sebelum menekan tombol send, ia memejamkan mata. Sebagian dari dirinya masih takut. Takut kalau Raka tahu. Takut kalau balas dendam ini berbalik arah. Tapi bagian lain dari dirinya, yang sudah terlalu lama diinjak harga dirinya, berbisik pelan, "Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" Email itu dikirim ke bagian pengawasan internal kantor Raka, juga ke alamat yang digunakan oleh salah satu jurnalis investigasi yang Lina rekomendasikan. Tidak butuh waktu lama, tanda message sent muncul, dan Alia menutup laptopnya sambil menahan detak jantung yang berdebar kencang. 3 hari kemudian, kabar pertama datang dari Lina. "Mbak Yu, sepertinya laporan itu sedang ditindaklanjuti. Aku dengar atasan Raka manggil dia ke ruangannya tadi siang." Wajahnya pucat. Alia tak menjawab panjang. Ia hanya menatap keluar jendela kontrakannya yang mengembun, membiarkan hatinya merasakan campuran lega dan tegang. Dia tahu ini baru langkah pertama, dan perjalanannya masih panjang. Tapi malam itu, ia tidur dengan keyakinan baru, bahwa diam yang ia simpan selama ini akhirnya mulai berbicara. Dalam hatinya, ia mulai merasakan sebuah sensasi yang hampir ia lupakan, harapan. Dan harapan itu, seperti bara kecil di tengah gelap, mulai membesar. Pagi itu, Raka berdiri di depan cermin, merapikan dasi dengan gerakan cepat. Tapi bukan karena ia sedang terburu-buru, melainkan karena tangannya gemetar. Malam sebelumnya, ia mendapat pesan singkat dari sekretaris atasannya. Besok pagi jam 9, harap hadir ke ruang kepala bagian. Ada hal penting yang perlu diklarifikasi. Sejak pesan itu masuk, kepalanya penuh tanda tanya. Tapi di balik tanda tanya itu, ada rasa was-was yang menusuk, seperti dia sebenarnya sudah tahu apa yang akan dibicarakan. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir, mungkin cuma masalah kecil, mungkin cuma formalitas. Namun, langkahnya di kantor pagi itu terasa berat. Beberapa rekan yang biasanya menyapanya hangat kini hanya melirik cepat lalu pura-pura sibuk.
Bahkan Tony, teman sekantor yang biasa jadi partner bercanda, hanya memberi anggukan singkat. Raka bisa merasakan sesuatu sudah berubah. Ketika pintu ruang kepala bagian tertutup di belakangnya, suasana langsung menekan. Di meja, sudah ada 2 orang dari tim pengawasan internal, duduk dengan wajah kaku. Pak Raka, suara atasannya terdengar datar. Kami menerima laporan disertai bukti terkait beberapa proyek yang Bapak tangani. Kami ingin mendengar langsung klarifikasi Bapak. Jantung Raka seolah berhenti berdetak. Laporan? Bukti? Ia mencoba mengatur napas, lalu mengeluarkan alasan-alasan yang sudah ia hafal. Itu pasti salah paham. Administrasinya memang kadang kurang rapi. Tapi ia tahu, kalimatnya terdengar seperti tali rapuh yang akan putus kapan saja. Sementara itu, di luar urusan kantor, masalah lain mulai merayap masuk ke hidup pribadinya. Selingkuhannya, Dita, mulai sering mengeluh. Kamu akhir-akhir ini susah dihubungi. Rak, aku capek nunggu, katanya lewat telepon. Aku sibuk. Banyak kerjaan numpuk, jawab Raka ketus. Kerjaan atau masalah? Suara Dita meninggi. Aku dengar-dengar kamu lagi diaudit. Aku gak mau ikut-ikutan kena masalah, ya? Percakapan mereka sering berakhir dengan nada tinggi dan telepon yang ditutup mendadak. Dita yang dulu rela menunggu berjam-jam untuk bertemu, kini mulai menghilang beberapa hari tanpa kabar. Raka merasakan dunia yang selama ini ia bangun, penuh dengan kesombongan dan rasa percaya diri berlebihan, mulai retak sedikit demi sedikit. Tekanan dari kantor membuatnya gelisah, tekanan dari Dita membuatnya marah, dan di tengah semua itu, ia tak sadar bahwa retakan ini bukan sekadar sementara. Retakan ini akan membesar, sampai merobohkan segalanya. Alia, di sisi lain, hanya mengamati dari jauh. Ia tidak terburu-buru. Ia tahu badai yang ia mulai baru saja menggulung, dan Raka bahkan belum melihat gelombang terbesarnya. Alia berdiri di depan meja kayu panjang yang dipenuhi kotak-kotak makanan berlabel rapi dengan logo usahanya, Dapur Alia. Aroma ayam bakar, bumbu rempah dan tumis sayuran segar memenuhi udara. Tangannya lincah memeriksa satu persatu kemasan, memastikan semuanya sempurna sebelum dikirim. Siapa sangka, dari dapur kontrakan sempit dengan kompor 1 tungku, kini ia mempekerjakan 10 orang, punya 2 unit mobil box pendingin, dan menerima pesanan ribuan kotak setiap minggunya. Semua berawal dari keberaniannya mengambil kursus singkat manajemen usaha, dan mencoba melayani catering kecil-kecilan. Pagi itu, teleponnya berdering. Bu Alia, ini dari bagian pengadaan salah satu instansi pemerintah. Suara di ujung telepon terdengar formal. Kami tertarik untuk menggunakan jasa catering Ibu untuk acara kami bulan depan. Jumlahnya sekitar 3.000 porsi. Alia sempat terdiam. Jumlah itu 3 kali lipat pesanan terbesarnya selama ini. Baik, Pak, jawabnya dengan nada tenang. Meski jantungnya berdebar kencang. Tolong kirimkan detailnya ke email kami. Kami akan siapkan proposal resmi. Saat ia membuka email beberapa jam kemudian, Alia nyaris tersenyum miris. Logo instansi itu terpampang jelas di kop surat, tempat yang sama di mana Raka bekerja. Kontrak itu membuat dapurnya semakin sibuk. Para pegawai bekerja dengan semangat, seakan energi Alia menular ke mereka. Ia tak sekadar membangun bisnis, ia membangun reputasi. Bahan baku selalu segar, rasa konsisten, dan pelayanan tepat waktu membuatnya cepat dikenal di kalangan klien besar. Hari penandatanganan kontrak tiba. Alia datang mengenakan blazer hitam sederhana dan jilbab biru tua. Di ruang pertemuan besar, beberapa pejabat instansi itu sudah menunggu. Saat ia menyalami mereka satu persatu, ia sadar beberapa wajah tampak kaget mengenalinya. Apalagi ketika namanya disebut penuh hormat oleh pimpinan pengadaan. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Raka masuk bersama beberapa staf. Matanya langsung membeku begitu melihat Alia duduk di kursi tamu kehormatan, di meja utama. Ia tidak menyangka perempuan yang pernah ia tinggalkan dalam keadaan terpuruk kini hadir sebagai rekan bisnis yang disambut hangat. Alia hanya tersenyum tipis. Tidak ada kata balas dendam di bibirnya. Tapi kehadirannya di ruangan itu berbicara lebih lantang daripada ribuan kata. Ia menandatangani kontrak dengan tangan mantap, sementara Raka duduk di sudut ruangan, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Bagi Alia, hari itu bukan hanya tentang mendapat kontrak besar,
tapi tentang mengambil kembali panggung hidupnya. Dan kali ini, ia berdiri di tengah sorotan, bukan sebagai istri yang direndahkan, melainkan sebagai pengusaha yang dihormati. Aula besar itu dipenuhi wangi masakan yang menggoda, suara dentingan sendok garpu, dan riuh rendah obrolan para tamu undangan. Di sudut panggung, spanduk besar bertuliskan, acara ulang tahun instansi dan penghargaan pegawai teladan, berdiri tegak. Puluhan meja bundar telah ditata rapi, masing-masing dipenuhi hidangan prasmanan yang ditata dengan artistik. Di tengah keramaian itu, Alia berdiri anggun mengenakan gaun formal berwarna krem lembut dengan blazer hitam yang memberi kesan tegas. Senyumnya ramah saat ia menyapa para tamu, sesekali mengecek kualitas hidangan yang disajikan timnya. Ia tahu, hari ini bukan sekadar kontrak kerja biasa. Hari ini adalah momen di mana ia akan muncul di hadapan orang-orang yang dulu memandangnya sebelah mata, termasuk Raka. Raka masuk ke aula bersama rombongan pejabat lain. Awalnya ia tampak percaya diri, berbincang santai dengan rekan-rekannya. Namun langkahnya terhenti begitu matanya menangkap sosok Alia di depan meja hidangan, memberi arahan pada staf catering. Seolah waktu berhenti sesaat. Rahangnya mengeras, napasnya tertahan. Alia melihatnya. Pandangannya singkat, tak lebih dari 2 detik, lalu ia kembali fokus pada pekerjaannya, seakan Raka hanyalah salah satu dari ratusan tamu biasa. Reaksi dingin itu justru membuat Raka gelisah. Tak lama kemudian, seorang MC naik ke panggung. Hadirin sekalian, mari kita berikan apresiasi kepada penyedia catering resmi acara ini, Dapur Alia, yang sukses menyajikan hidangan berkualitas tinggi untuk lebih dari 1.000 tamu. Tepuk tangan menggema di ruangan. Alia melangkah ke panggung, menerima buket bunga dari panitia. Lampu sorot menyoroti dirinya, membuat semua mata tertuju padanya, termasuk mata Raka yang tak bisa beralih. Dalam hati, ia ingin meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kebetulan. Tapi kenyataan berbicara lain. Nama Alia disebut dengan hormat, wajahnya dipuji, dan kehadirannya diterima dengan tepuk tangan, sementara dirinya hanya berdiri di barisan tamu. Salah satu rekan Raka berbisik sambil melirik Alia. Itu mantan istrimu, kan? Wah, dia sukses besar sekarang. Hebat juga, ya. Komentar itu membuat wajah Raka memanas. Ia mencoba tersenyum hambar, tapi rasa malu itu menancap. Ia tahu gosip ini akan cepat menyebar di kantor. Lebih buruk lagi, ia sadar setiap kali ada proyek atau acara besar, nama Alia mungkin akan muncul lagi, dan ia tidak punya kuasa untuk menghindarinya. Di ujung acara, Alia berjalan melewati Raka untuk menuju pintu keluar. Aroma parfum lembutnya singgah di udara, tapi langkahnya mantap, matanya tidak sedikit pun menoleh. Raka hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh, dengan perasaan campur aduk antara kaget, malu, dan, untuk pertama kalinya, takut akan sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Alia duduk di meja kerjanya pada suatu malam yang tenang. Hanya lampu meja yang menyala, memantulkan cahaya ke laptop di depannya. Secangkir teh melati mengepulkan aroma hangat, menemaninya menyusun kata demi kata. Ia bukan sedang menulis curhatan emosional, tapi menyusun narasi dengan presisi, seperti seorang jurnalis yang tahu betul bagaimana menyampaikan kebenaran tanpa perlu menyebut nama. Ia membuka akun media sosial pribadinya, yang kini memiliki ribuan pengikut berkat konten seputar bisnis, motivasi, dan kisah perjalanan hidupnya. Kali ini, ia menulis sebuah kisah singkat, tentang seorang istri yang membangun hidup dari nol setelah ditinggalkan suami demi orang lain, tentang pengkhianatan yang dibalut senyum manis, dan tentang kebobrokan moral yang pelan-pelan terkuak di balik jabatan. Tidak ada nama, tidak ada tanggal. Hanya detail yang begitu spesifik sehingga mereka yang mengenal sosok sebenarnya akan langsung mengerti. Lucu ya? Orang yang selalu bicara soal integritas di depan publik, tapi di belakang mengambil keuntungan dari proyek yang bahkan bukan haknya. Lebih lucu lagi ketika orang yang ia tinggalkan justru bangkit, dan kini menghidupi banyak orang melalui usahanya. Hidup memang berputar. Kadang, diam-diam. Ia menambahkan beberapa foto kegiatan sosial bisnisnya, menyelipkan gambar sertifikat kontrak resmi yang ia dapatkan. Tentu saja bagian yang sensitif ia sensor. Tujuannya jelas. Membuat publik tahu bahwa ia melangkah maju. Sementara, tokoh, di balik cerita itu semakin kehilangan pijakan. Postingan itu meledak. Ratusan komentar membanjiri,
Banyak yang memuji kekuatan Alia, ada yang menebak-nebak siapa yang dimaksud, dan tak sedikit yang menyindir halus dengan inisial yang terlalu jelas untuk diabaikan. Di kantor Raka, suasana mulai panas. Beberapa rekan kerjanya saling berbisik sambil memperlihatkan layar ponsel. Ini kayaknya dia. Deh, lihat deh, ciri-cirinya pas banget, kata salah satu staf muda. Raka pura-pura tidak mendengar, tapi rahangnya menegang. Sore itu, ia mendapat pesan singkat dari seorang kolega. Bro, lu harus lihat yang lagi rame di medsos. Kayaknya lu diomongin. Deh. Raka membuka tautan itu, dan darahnya berdesir. Tidak ada namanya. Tapi setiap kalimat seperti ditulis khusus untuk menelanjanginya di depan publik. Elegan, tapi mematikan. Malamnya, Alia menerima pesan pribadi dari seseorang yang tak ia kenal. Seorang mantan bawahan Raka, yang berkata, Mbak, kalau mau, saya punya bukti lebih banyak soal dia. Saya dulu diam, tapi sekarang saya rasa sudah saatnya orang seperti dia tidak lagi bebas merugikan orang lain. Alia tersenyum tipis. Serangan ini berjalan persis seperti yang ia rencanakan. Tidak frontal, tidak emosional, tapi membuat lawannya gelisah dan orang-orang di sekitarnya mulai menarik jarak. Ia tahu, badai yang sebenarnya baru akan dimulai. Pagi itu, kantor Raka dipenuhi aura yang aneh, tegang, dingin, dan penuh tatapan diam-diam. Begitu ia masuk, beberapa staf yang biasanya menyapanya kini hanya menunduk atau pura-pura sibuk menatap layar. Ia mencoba bersikap biasa saja, namun langkahnya terasa berat, seperti ada ratusan mata mengawasinya. Tak lama, seorang staf HR mengetuk pintu ruangannya. Pak Raka, diminta atasan untuk ke ruang rapat besar. Sekarang. Nada suaranya singkat, kaku, tanpa senyum. Di ruang rapat, sudah duduk beberapa orang penting. Atasannya langsung, perwakilan HRD, serta 2 orang dari divisi audit internal. Di meja, berkas-berkas tebal bertumpuk. Raka duduk, mencoba menenangkan diri, namun tatapan tajam dari mereka membuat napasnya memburu. Raka, suara atasannya terdengar berat. Kami telah menerima laporan resmi terkait dugaan pelanggaran etika yang melibatkan Anda. Kami juga mendapatkan bukti pendukung dari sumber internal maupun eksternal. Raka mencoba membela diri, tapi setiap kalimatnya terbentur fakta. Ada rekaman percakapan, dokumen transaksi, bahkan kesaksian dari beberapa pihak yang dulu ia kira akan tetap diam. Satu demi satu bukti itu dibuka di hadapannya, membuat wajahnya pucat. Akhirnya, keputusan dibacakan, diskors tanpa batas waktu sambil menunggu proses investigasi tuntas. Semua fasilitas kantor yang selama ini ia nikmati, mobil dinas, kartu kredit perusahaan, dan akses ke dokumen, dicabut seketika. Berita itu menyebar lebih cepat dari yang ia bayangkan. Siang harinya, media online lokal sudah menulis artikel dengan judul samar namun jelas menyindir dirinya. Di grup keluarga besar, pesan-pesan mulai masuk, bukan untuk membela, tapi mempertanyakan. Ada sepupu yang langsung mengeluarkannya dari grup WhatsApp keluarga. Ada pula bibi yang mengirim pesan singkat, "Kamu memalukan." Selingkuhannya, yang dulu tampak begitu setia, tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Nomor teleponnya diblokir. Akun media sosialnya menghilang. Raka tahu, perempuan itu tak mau ikut tenggelam bersamanya. Di rumah, telepon rumah nyaris tak berhenti berdering. Tetangga, teman lama, bahkan orang-orang yang dulu hanya sekadar kenal, kini memandangnya dengan tatapan iba bercampur jijik. Ibunya sendiri, yang selama ini begitu membelanya, tidak lagi menjawab panggilan teleponnya. Raka duduk di ruang tamu malam itu, lampu redup, kepalanya tertunduk. Semua kebanggaan, semua kesombongan, kini tergerus habis. Yang tersisa hanyalah sunyi, dan ketakutan akan hari esok. Sementara itu, di seberang kota, Alia duduk di teras rumahnya, menikmati teh hangat sambil memandangi bintang. Ia tak bersorak, tak tertawa puas. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini adalah konsekuensi yang pantas bagi seseorang yang pernah menginjak-injak harga dirinya. Hujan turun deras sore itu, membasahi halaman rumah Alia. Angin membawa aroma tanah basah, sementara suara rintik-rintik air menimpa genting, menciptakan irama yang menenangkan. Alia sedang membereskan beberapa pesanan catering di ruang tengah ketika terdengar ketukan pelan di pintu depan.
Ia membuka pintu, dan di sana berdiri Raka, basah kuyup, rambutnya menempel di dahi, matanya merah dan sembab. Tangannya menggenggam payung yang bahkan tidak ia buka sepenuhnya, seolah hujan bukan lagi sesuatu yang ia pedulikan. "Alia," suaranya parau, nyaris berbisik. Aku minta maaf." Alia berdiri tegak, menatapnya tanpa tergesa. Tatapannya tidak penuh amarah, tapi juga bukan tatapan hangat. Lebih seperti seseorang yang sedang melihat benda asing yang tak lagi punya tempat di hidupnya. Raka menunduk, bahunya bergetar. "Aku bodoh. Aku hancurkan semua yang kita punya. Aku percaya sama orang yang salah. Aku kehilangan segalanya, Alia. Dan aku tahu, ini semua salahku." Suaranya pecah di akhir kalimat. Ia mulai bercerita tentang pekerjaannya yang hilang, teman-teman yang meninggalkannya, keluarga yang menjauh, dan selingkuhannya yang menghilang tanpa jejak. Semua kata keluar bercampur dengan isak tangis. Sesekali, ia menatap Alia seperti mencari secercah belas kasihan. "Aku tahu, aku nggak pantas. Tapi tolong, kalaupun kita nggak bisa balik, setidaknya, maafkan aku," katanya sambil jatuh berlutut di teras, air hujan membasahi celananya. Alia menarik napas panjang. Ada rasa iba yang singgah sesaat, tapi hatinya telah melewati badai terlalu lama untuk kembali rapuh. Ia menunduk, lalu tersenyum tipis. Senyum yang dingin, tapi bukan untuk menyakiti. "Raka, aku sudah memaafkan kamu," ucapnya tenang. "Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Aku sudah menjalani hidupku tanpa kamu, dan aku bahagia. Maaf, tapi tempatmu di hidupku sudah tidak ada lagi." Raka menatapnya, wajahnya antara bingung dan putus asa. "Jadi, ini benar-benar akhir?" Alia mengangguk pelan. "Akhir sudah lewat dari dulu, Raka. Ini cuma penutup yang kamu mau dengar." Tanpa menunggu jawaban, Alia menutup pintu perlahan. Dari balik pintu, ia masih bisa mendengar suara hujan bercampur isakan Raka. Namun kali ini, ia tidak menangis. Yang tersisa hanyalah kelegaan, dan keyakinan bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela besar rumah baru Alia, memantulkan cahaya hangat di lantai marmer putih. Rumah itu berdiri megah di kawasan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk tempat ia pernah menitikkan air mata. Tidak ada lagi suara tetangga yang suka menggosip. Tidak ada bayang-bayang masa lalu yang membuntuti setiap langkahnya. Alia berdiri di balkon lantai 2, secangkir teh hangat di tangannya. Ia memandangi halaman luas yang kini dipenuhi tanaman bunga kesukaannya, mawar putih, anggrek, dan lavender. Semua tertata rapi, seperti hidupnya sekarang. Rumah ini bukan sekadar bangunan, tapi simbol bahwa ia telah berhasil bangkit, berdiri di atas kakinya sendiri. Usaha catering yang dulu dirintis dengan tabungan seadanya kini berkembang pesat. Alia tak lagi bekerja sendirian. Ia punya tim dapur profesional, divisi pemasaran, dan armada pengiriman yang rapi terjadwal. Pesanan datang bukan hanya dari lingkungan sekitar, tapi juga dari kota-kota lain. Ia bahkan mendapat kontrak rutin dari perusahaan besar dan instansi pemerintah, termasuk dari kantor tempat Raka dulu bekerja. Siang itu, Alia menghadiri rapat kecil dengan beberapa stafnya di ruang kerja rumah. Di papan tulis, tertulis rencana pembukaan cabang baru di 2 lokasi strategis. Salah satu staf memuji ide Alia untuk membuka kelas memasak gratis bagi perempuan yang ingin mandiri secara ekonomi. "Kalau kita bisa bantu mereka berdiri sendiri, itu lebih berharga dari sekadar donasi," kata Alia sambil tersenyum. Dan ia benar-benar melakukannya. Setiap akhir pekan, Alia menyisihkan waktu untuk mengajar di sebuah komunitas perempuan korban kekerasan rumah tangga. Ia duduk bersama mereka, bercerita tentang masa lalunya tanpa malu, bukan untuk mencari simpati, tapi untuk menunjukkan bahwa luka bisa disembuhkan. "Aku tahu rasanya nggak punya siapa-siapa," ucapnya suatu sore kepada seorang ibu muda yang menangis karena ditinggalkan suaminya. "Tapi percaya sama aku, kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Dari kegiatan itu, Alia tak hanya memberi ilmu, tapi juga membuka lapangan kerja. Beberapa perempuan ia rekrut ke dalam tim cateringnya. Melihat mereka perlahan tersenyum dan kembali percaya diri, ada rasa hangat yang tak bisa dibeli oleh uang sebesar apapun. Malam harinya,
Ketika semua pekerjaan selesai, Alia duduk di ruang tamu sambil menatap foto lamanya bersama anak-anak. Ia tersenyum, bukan karena melupakan masa lalu, tapi karena kini ia bisa mengingatnya tanpa rasa sakit. Hidupnya sudah berbeda, lebih tenang, lebih berharga, dan yang terpenting, ia menjalani semuanya dengan kepala tegak. Gedung pertemuan itu dipenuhi ratusan kursi yang sudah terisi penuh. Lampu-lampu panggung memancarkan cahaya hangat, memantul di dinding berwarna krem. Aroma kopi dan kue kecil dari meja jamuan di belakang ruangan bercampur dengan riuh suara peserta yang menunggu acara dimulai. Alia duduk di kursi depan, mengenakan blus putih sederhana dan rok hitam panjang. Penampilannya rapi tapi tidak berlebihan. Ia ingin orang fokus pada ceritanya, bukan pada pakaian yang ia kenakan. Seorang panitia mendekat, menunduk hormat, lalu berbisik, "Bu Alia, 5 menit lagi giliran ibu naik ke panggung." Ketika namanya disebut, tepuk tangan memenuhi ruangan. Alia melangkah mantap ke atas panggung, membiarkan mikrofon di tangannya terasa hangat oleh genggamannya sendiri. Ia menatap wajah-wajah di depannya. Ada yang muda, ada yang berumur, sebagian datang dengan ekspresi penasaran, sebagian lain membawa sorot mata lelah seperti menyimpan beban yang berat. "Aku berdiri di sini bukan karena hidupku selalu mulus." Ia memulai, suaranya tenang namun mantap. "Justru sebaliknya. Aku pernah jatuh, hancur, dan kehilangan hampir segalanya. Termasuk harga diriku sendiri." Ruangan langsung hening. Beberapa peserta mulai condong ke depan, mendengarkan lebih saksama. Alia bercerita tentang titik terendah hidupnya, bagaimana ia pernah sendirian, tanpa dukungan keluarga, terjebak dalam hubungan yang membuatnya merasa kecil. Tapi ia tidak pernah menyebut nama, jabatan, atau peristiwa detail yang bisa mengarah ke orang tertentu. Semua disampaikan dalam narasi yang fokus pada kekuatan untuk bangkit, bukan pada kebencian masa lalu. "Aku belajar bahwa harga diri perempuan bukan diukur dari siapa suaminya, berapa gajinya, atau seberapa mewah rumahnya," ucap Alia, matanya berkilat. "Harga diri kita ada di tangan kita sendiri, di kemampuan untuk memilih, bertahan, dan menentukan arah hidup kita." Saat ia berkata begitu, beberapa orang terlihat mengangguk pelan. Ada yang matanya berkaca-kaca, ada pula yang mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam. Alia lalu menceritakan bagaimana ia memulai bisnis dari nol, bekerja keras, dan akhirnya bisa membantu perempuan lain menemukan kemandirian. "Aku di sini bukan untuk bilang bahwa jalan ini mudah," katanya sambil tersenyum tipis. "Tapi kalau aku bisa berdiri di sini hari ini, kalian pun bisa. Luka itu nyata, tapi penyembuhan juga nyata." Ketika sesi tanya jawab dimulai, seorang ibu parubaya mengangkat tangan. Suaranya bergetar saat berkata, "Bu Alia, kalau saya ingin memulai dari nol di usia seperti saya, apakah masih bisa?" Alia menatapnya hangat. "Selama kita masih bernafas, kita masih punya kesempatan untuk memulai. Usia itu angka. Semangat adalah nyawa kita." Tepuk tangan kembali bergemuruh, kali ini lebih lama. Banyak yang menghampiri Alia setelah acara, menyalaminya, mengucapkan terima kasih, bahkan menawarkan kerjasama untuk program pemberdayaan. Di perjalanan pulang, Alia duduk di kursi belakang mobil, memandangi jalan malam yang basah oleh hujan. Ada rasa puas yang tak bisa ia jelaskan, bukan karena semua orang memuji, tapi karena ia tahu, hari ini, kata-katanya mungkin telah menjadi alasan seseorang untuk tidak menyerah. Matahari sore menembus kaca jendela rumah baru Alia, memantulkan cahaya keemasan di lantai kayu yang hangat. Di teras, pot-pot tanaman hijau berjejer rapi, sebagian berbunga kecil berwarna putih dan ungu. Alia duduk di kursi rotan, secangkir teh melati mengepulkan uap di tangannya. Hari itu tenang. Tak ada lagi dering telepon yang membawa kabar buruk, tak ada lagi tatapan merendahkan, dan tak ada lagi suara yang memerintah atau mengatur hidupnya. Yang ada hanyalah denting sendok di cangkir, kicau burung dari pohon mangga di halaman, dan sesekali tawa kecil anak-anak tetangga yang berlarian di luar pagar. Di layar ponselnya, notifikasi terus berdatangan, undangan kolaborasi, pesan dari perempuan yang terinspirasi olehnya, serta ucapan terima kasih dari orang-orang yang ia bantu. Ia membacanya satu persatu, membalas dengan senyum tulus. Alia tahu, inilah kehidupan yang ia pilih sendiri, bukan yang ditentukan orang lain. Sore itu,
Tanpa ia rencanakan, video rekaman seminar tempat ia menjadi pembicara muncul di beranda media sosialnya. Ia menontonnya sambil menyeruput teh. Komentar di bawahnya dipenuhi kata-kata penyemangat. Banyak yang menulis bahwa kisahnya membuat mereka berani mengambil langkah besar. Alia tidak menulis, tidak membalas. Ia hanya menatap layar, lalu menutupnya. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena hatinya sudah cukup tenang untuk tidak haus pengakuan. Ia sadar, masa lalunya tidak lagi memiliki kekuatan untuk melukainya. Orang-orang yang pernah menjatuhkannya kini hanya bagian dari cerita lama yang sudah ia baca dan letakkan kembali di rak. Raka, yang dulu pernah ia cintai dengan seluruh hatinya, kini hanya nama yang tak lagi memberi getar di dada. Alia menarik napas panjang, menatap langit senja yang berwarna oranye lembut. Ia tidak menyimpan dendam. Tidak juga memberi tempat untuk rindu. Hatinya telah penuh dengan hal-hal yang lebih berharga. Kebebasan, kemandirian, dan rasa percaya diri yang lahir dari luka yang telah ia sembuhkan sendiri. Di dalam hati, ia membisikkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Sebuah pengingat, bukan untuk orang lain. Balas dendam terbaik adalah membuktikan bahwa tanpa mereka, kita bisa jauh lebih bahagia dan berharga. Lalu ia tersenyum, menutup mata, membiarkan angin sore menyapu wajahnya. Hari esok mungkin akan membawa tantangan baru, tapi Alia tahu, apapun yang datang, ia akan menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang utuh.